Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Arif Derajat dengan NPI 14623000141. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ETS Manajemen Jaringan Komputer. Langsung saja kita lihat untuk perlu diperhatikan dahulu ini ketentuan dari soal ini. Dan langsung saja kita akan menuju ke soal. Untuk soal yang pertama tentang arsitektur jaringan. Baik, yang pertama, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Baik, akan saya langsung jawab. Yang pertama, fungsi setiap layer pada OSI layer model terdiri dari 7 layer. Kita mulai dari yang paling bawah. Yang pertama, physical layer yang berfungsi mengirimkan bit mentah lewat media fisik, bisa berupa kabel, radio, dan lain-lain. Yang kedua, data link layer. Ini berfungsi menyediakan pengalamatan fisik dan MAC address, deteksi, dan koreksi error. Yang ketiga, network layer. Yang ini berfungsi bertanggung jawab untuk routing dan pengalamatan logis dan IP address. Yang keempat, transport layer. Ini berfungsi menyediakan komunikasi end-to-end, pengaturan segmentasi, dan kontrol aliran, yaitu TCP atau UDP. Yang kelima, station layer. Ini berfungsi mengelola sesi komunikasi antar perangkat. Yang keenam, presentation layer. Ini berfungsi mengatur format data, enkripsi, dan kompresi. Yang terakhir, ada application layer. Ini berfungsi berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Kita juga bisa menganalogikan dari jawaban ini, yaitu kita bayangkan kita kirim surat dari rumah ke rumah lain. Untuk physical layer adalah kabelnya, seperti jalur pos, data layer link, memastikan surat tidak rusak di perjalanan, seperti amplop dan alamat. Network layer adalah rute pos itu sendiri, apakah lewat kota A atau B. Lalu transport layer memastikan surat dipecah jadi beberapa bagian, kalau terlalu besar lalu disusun kembali. Kemudian session layer seperti membuka dan menutup obrolan. Yang keenam, presentation layernya mengatur format bahasa surat. Dan yang terakhir, aplikasi layernya adalah aplikasi yang kita gunakan seperti email atau browser. Lalu kita akan masuk ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Baik, langsung saja untuk perbedaannya. Yang pertama, dari aspek jumlah layer. Di sini OSI memiliki 7 layer dan TCP atau IP ini memiliki 4 layer. Yang kedua, dari aspek dikembangkan oleh yang OSI ini dikembangkan oleh ISO, dan kemudian yang TCP atau IP ini dikembangkan oleh DARPA atau DoD. Yang ketiga, dari aspek yang ketiga, yaitu model teoritis. OSI ini modelnya teoritis, dan TCP atau IP ini tidak teoritis ya, atau langsung diimplementasi. Yang keempat, yaitu aspek layer transport. Ini kalau OSI ini TCP atau UDP, kemudian yang TCP atau IP ini juga sama, TCP atau UDP. Kemudian dari aspek fleksibilitas, kalau OSI ini lebih modular, kalau yang TCP IP itu kurang modular. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 3. Jika harus memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Baik, saya akan memilih antara dua ini, yaitu saya memilih TCP atau IP karena model ini lebih praktis dan langsung digunakan di dunia nyata.
semua perangkat dan protokol modern seperti internet menggunakan TCP atau IP. Sementara OSI lebih bersifat referensi teoritis. Baik, kita akan lanjut ke soal subnetting ya. Di soal subnetting ini akan saya bacakan soal yang pertama. Anda diberi alamat jaringan 192.168.y/24. Sebutkan berapa jumlah network host serta IP untuk host. Baik, saya untuk soal yang subnetting ini sudah mengerjakan. Saya kerjakan di buku tulis, baru saya buat PDF. Dan ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, diketahui alamat jaringannya 192.168.y/24. Nah, berarti untuk Y-nya berdasarkan MBI saya, yaitu yang angka ke-10 adalah 1 dan angka yang ke-9 adalah 4. Berarti Y ini sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Nah, untuk YX ini sama dengan 14. Kenapa 14? Karena semua yang berada di dalam IP address ini gabungan angka. Jadi angkanya digabung, bukan dikali atau tambah ya. Maka alamat jaringannya menjadi 192.168.14.0/24. Langsung aja untuk jawabannya. Jumlah network sama dengan 1 karena hanya satu blok atau slash 24 yang diberikan. Kemudian jumlah host per networknya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 24 dikurangi 2. Nah, 2 ini yang 2 depan dikurangi 2 belakang sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2. Kemudian 256 kurangi 2 sama dengan 254 host. Jadi kenapa menggunakan 32? Karena kita bekerja dalam IP versi 4, yaitu IPv4, di mana alamat IP versi 4 panjangnya 32 bit. Jadi nilai 32 berasal dari total jumlah kombinasi IP dalam sistem IPv4 yang panjangnya 32 bit. Nah, jadi yang /24 ini adalah prefix yang belakang. 32 dikurangi 24. Nah, kenapa dikurangi 2 lagi? Yang 2 depan dikurangi 2 belakang? Karena 1 untuk network address dan 1 untuk broadcast address. Nah, kita bisa menjawab dari rentang IP untuk hostnya dari 192.168.14.1 sampai 192.168.14.254. Itu untuk jawabannya pertama. Kita lanjutkan lagi untuk yang soal nomor 2. Anda diberikan alamat 172.16.0.0/16. Jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet, subnet/16 harus dirubah menjadi subnet apa? Kita kembali lagi ke bacaan tadi. Untuk nomor 2, diketahui alamat jaringannya 172.16.0.0/16. Dibutuhkan sejumlah X1 subnet. Maka X1 ini sama dengan 41 karena X sama dengan 4 yang tadi, angka ke-9. Kemudian subnet yang dibutuhkan jadinya 41 subnet. Jawabannya, kita menggunakan rumus mencari jumlah subnet, yaitu 2N lebih besar sama dengan jumlah subnet yang dibutuhkan. Jadi 2N lebih besar sama dengan ini dikasih dengan 41 plus N sama dengan 6. Karena jumlah subnetnya 41 yang dibutuhkan, maka 41 ditaruh di sini. Kemudian 6 ini plus karena 2 pangkat 6 sama dengan 64 itu cukup untuk memenuhi kebutuhan subnet yang diperlukan. Jadi yang diperlukan adalah 41 dan 6 ini kalau 2 dipangkatkan 6 sampai 64. Nah, 6 bit subnet ditambahkan ke prefix sama dengan
/16 yang atas tadi prefix ditambah 6 sama dengan /22. Jadi subnet mask yang baru adalah /22. Ini untuk soal nomor 2. Lanjut, kita akan ke soal nomor 3. Anda memiliki alamat jaringan 172.16.yx.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Kita akan langsung ke PDF lagi. Diketahui alamat jaringan 172.16.yx.0/24. Nah, YX di sini sama dengan 14, sama seperti yang atas tadi. Jadi alamat jaringannya menjadi 172.16.14.0/24. Jawabannya, network address ini langsung dari alamat IP yang sudah jadi alamat jaringan maksud saya. Ini 172.16.14.0. Nah, untuk broadcast address-nya 172.16.14.255 alamat terakhir untuk broadcast address. Nah, berdasarkan alamat net jaringan dari /24 sama dengan 256 alamat. Alamat IP dalam satu oktet hanya bernilai 0 sampai 255. Karena satu oktet ini sama dengan 8 bit, maka nilai broadcast-nya 2/8 dikurangi 1 sama dengan 256 dikurangi 1, yaitu 255 sesuai dari broadcast address. Lanjut, kita akan masuk ke nomor 4. Untuk nomor 4, alamat IP-nya 192.168.20.0/2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Nah, kita akan jawab lagi. Diketahui alamat jaringan 192, maaf ya, ini saya salah penulisan. Jadi ini sebenarnya 192.168.20.0/2x. Nah, X tadi sama dengan 4 sesuai NB saya. Nah, ini 2X sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Kenapa kok 2 kali 4 dan seperti yang tadi gabungkan? Nah, ini karena semua yang berupa perhitungan subnet mask atau jumlah subnet ini menjadi operasi matematika. Jadi kalau yang di depannya IP itu kita gabungkan, yang di belakang subnet ini kita aritmatik atau kita kalikan, termasuknya matematika. Maka prefixnya sama dengan /8. Nah, kita jawab langsung untuk jumlah host per subnet. Nah, ini 2 pangkat 32 kurangi 8. Lalu dikurangi 2. Ini tadi yang 32 sama seperti yang di atas ya, karena ini IP versi 4. Ini nilainya 32 dikurangi prefix 8 ini. Nah, kemudian hasilnya 2 pangkat 24 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena 1 untuk network address dan 1 untuk broadcast address. Jadi sama dengan, kita lanjutkan, 16.777.216 dikurangi 2, maka sama dengan 16.777.214 host. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.